Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan membahas mengenai mata kuliah mekanika fluida. Pada dua pertemuan sebelumnya di sekolah, kita sudah membahas materi mengenai tekanan. Nah, pada video ini saya akan memberikan sedikit penjelasan terkait materi tersebut, terkait materi tekanan. Jadi kita sudah tahu sebelumnya bahwa ada beberapa prinsip yang kita kenal di dalam materi tekanan. Yang pertama adalah bahwa tekanan itu tekanan yang terjadi pada suatu titik di dalam suatu fluida akan memiliki besaran yang sama dari segala arah, ya. Jadi kalau contohnya misalnya ada suatu fluida, ada suatu maka apabila kita meninjau tekanan pada suatu titik, maka besaran tekanan dari segala arah itu adalah sama, ya. Itu yang kita sudah tahu. Kemudian juga kita mengenal salah satu prinsip dari tekanan adalah bahwa tekanan ini dalam arah horizontal, ya, arah horizontal besarnya sama, ya. Tetapi ketika dia berbeda secara vertikal, contohnya misalnya ada tekanan di sini dan di sini, ya, 1 dan 2, maka tentu tekanan yang terjadi P1 itu kurang dari P2, ya. Jadi kita bisa tahu bahwa tekanan yang terjadi di titik 2 itu lebih besar daripada di titik 1 karena tekanan ini pengaruh kedalaman itu berpengaruh terhadap tekanan. Jadi kita bisa tahu bahwa P atau tekanan itu sama dengan Rho dikali G dikali dengan H. Inilah yang menunjukkan tinggi dari atau jarak vertikal dari suatu tekanan. Jadi misalnya yang ini tadi titik 1 adalah begini dan titik 2 adalah begini, maka kita bisa lihat bahwa H1 dan ini adalah H2, maka H1 itu adalah kurang dari H2, ya. Sehingga H ini sangat berpengaruh terhadap tekanan, ya. Jadi P atau tekanan itu sama dengan Rho GH. Ada fungsi kedalaman di sini, ya. Jadi semakin besar kedalamannya, maka P-nya, tekanannya akan semakin besar. Nah, itu yang harus kita pahami di dalam prinsip tekanan. Nah, itu sudah kita pelajari. Kemudian di pekan ketiga, ya, pekan ketiga dan keempat kita juga sudah berbicara, sudah membahas materi mengenai pengukuran tekanan. Dalam hal ini materinya adalah manometer, ya. Nah, manometer ini adalah alat untuk mengukur tekanan. Jadi prinsip dari manometer, ya, jadi manometer prinsip dari manometer ini adalah bagaimana mengukur jika kita punya semacam pipa atau bejana di sini, taruhlah seperti ini, ya. Ini saya ulang dulu. Kemudian yang berisi fluida atau liquid, ya,
dengan berat jenis tertentu ya, Y. Jadi ini tadi tekanan ini P ini bisa kita tulis juga karena P rho G itu sama dengan gamma, maka bisa kita tulis juga P itu sama dengan gamma dikali A ya. Nah, pada suatu bejana atau pipa yang di dalamnya terdapat suatu fluida atau liquid dengan gamma tertentu, ketika kita ingin mengukur tekanannya, dalam hal ini kita menggunakan prinsip manometer, maka di sini akan ada suatu tabung ya, dan ketika tabung ini terhubung ke bejana ini, maka akan terjadi kenaikan muka air hingga titik tertentu ya, akan terjadi kenaikan muka air hingga titik tertentu. Nah, inilah prinsip yang digunakan oleh manometer, di mana tekanan, di mana manometer mengukur tekanan dengan cara menyeimbangkan tekanan yang terjadi di dalam bejana atau pipa ini dengan tinggi kolom muka air di dalam tabung ya. Jadi tekanan yang terjadi itu mengakibatkan muka air menjadi naik hingga pada ketinggian tertentu ya. Hingga pada ketinggian tertentu, biasanya ketinggian ini disimbolkan dengan H ya. Nah, ini adalah bentuk manometer yang paling sederhana ya, yang kemudian disebut dengan pizometer ya. Jadi ini adalah bentuk manometer yang paling sederhana yang dinamakan pizometer. Nah, kemudian tentu kita kemudian berpikir bagaimana apabila tekanan yang terjadi di dalam pipa atau bejana ini sangat besar dan alat yang digunakan adalah pizometer. Tentu nanti tinggi muka air yang terjadi itu bisa jadi sangat tinggi ya, dan tabung yang ada itu tidak mampu mengakomodasi kenaikan tinggi muka air akibat tekanan yang besar, sehingga kemudian kita mengenal lagi yang namanya manometer tabung U ya. Jadi pizometer ini tidak terlalu bisa mengukur tekanan yang besar, sehingga dibuatlah yang namanya manometer tabung U ya. Jadi manometer tabung U itu akan membentuk terdiri dari tabung yang berbentuk U ya. Ya, jadi di dalam manometer tabung U ini ya, ada fluida atau liquid di dalam pipa atau bejana ini. Nah, ini yang akan kita ukur. Kemudian di dalam manometer tabung ini dia menggunakan dua jenis fluida yang berbeda ya. Biasanya pada sampai titik tertentu ini masih, contohnya misalnya ini air ya, ini air, fluidanya masih sama, yaitu gamma 1 ya. Nah, kemudian biasanya di sini itu sudah mulai menggunakan fluida yang berbeda ya. Biasanya fluida yang di sini itu biasanya lebih berat daripada fluida yang di sini ya. Jadi anggaplah ini gamma 2 ya. Jadi ini adalah batasnya. Jadi ini fluida di 1, kemudian ini adalah fluida 2. Mungkin kita bedakan dengan saya berikan titik-titik di sini supaya terlihat perbedaannya ya. Nah, jadi nanti gamma 2 ini lebih besar daripada gamma 1. Biasanya kalau di sini air di gamma 1 ini, di gamma 2 ini biasanya fluidanya adalah merkuri ya. Nah, jadi prinsipnya adalah dia mengukur tekanan diukur dengan menyeimbangkan tekanan pada bejana atau pipa dengan kolom fluida di dalam kolom manometer ya.
Jadi kita mengenal manometer tabung U, kemudian kita mengenal juga yang namanya manometer diferensial. Nah, karena mungkin terciptanya manometer, bukan manometer diferensial ya, tetapi manometer mikro. Ya. Jadi pertama dulu manometer mikro. Jadi mungkin karena manometer tabung U ini juga masih membutuhkan tabung yang cukup panjang, maka dibuatlah lagi yang namanya manometer mikro. Kalau manometer mikro biasanya dia dilengkapi dengan semacam tangki di bagian sisi kiri, ya, bagian sisi kiri, sehingga terjadinya penurunan yang sedikit pada tangki di sisi kiri itu akan menyebabkan kenaikan yang tinggi pada tabung di sisi kanan. Jadi kurang lebih gambarnya itu. Kemudian di sini ada semacam tangki, kemudian ini naik kembali. Jadi perubahan yang penurunan muka air yang sedikit saja di tangki ini akan menyebabkan kenaikan yang cukup besar di tabung. Jadi ini adalah manometer mikro. Kemudian kita juga mengenal yang namanya manometer diferensial. Jadi kalau manometer diferensial itu biasanya kita gunakan untuk mengukur perbedaan tekanan. Ya. Jadi kita mengukur perbedaan tekanan, taruhlah tekanan di titik A dan di titik B. Ya. Jadi kita mau melihat bagaimana perbandingan antara tekanan di titik A dengan tekanan di titik B. Ya. Misalnya tekanan di titik A lebih besar, apakah lebih kecil daripada tekanan di titik B. Ya. Jadi ini semua ya, jadi ini semua adalah jenis-jenis manometer. Ya. Ada 3 meter kalau kita mau mengukur tekanan di titik A. Sangat sederhana, ya, hanya cukup gamma dikali dengan H sama dengan PA. Kemudian untuk yang manometer tabung U, ini tentu kita melakukan kalkulasi untuk mendapatkan PA-nya berapa. Manometer mikro juga demikian, PA-nya berapa. Sedangkan manometer diferensial, kita ingin mengetahui perbedaan tekanan di PA dibanding atau dengan perbedaannya dengan di titik B tersebut. Ya. Kurang lebih seperti itu. Kita mengenal manometer. Kemudian saya berikan satu contoh ya, baiklah. Kemudian akan saya berikan satu contoh perhitungan manometer tabung U. Ya, taruhlah misalnya ini ada bejana atau pipa yang akan ini kita mau ukur tekanan di titik A, ya. Jadi PA-nya sama dengan berapa, dimana ini adalah sampai titik di sini, ini adalah gambar 1, ya. Kemudian dilanjutkan dengan selanjutnya sampai di sini, ini adalah gambar 2, ya. Kita mau tahu berapa tekanan di titik A, ya, di dalam bejana. Ya. Ada pada beberapa literatur ada yang menggunakan cara-cara yang berbeda. Jadi di sini saya akan memperlihatkan 2 cara. Silakan nanti adik-adik memilih kira-kira lebih mengerti dan lebih suka menggunakan cara yang mana, ya. Jadi contoh misalnya cara yang pertama, kita ingin mengukur tekanan di titik A, ya.
maka kita tulis PA. Nah, kemudian kita lihat ini dia turun, ya, turun sampai titik ini, sampai titik perbedaan antara sampai titik terjadinya perubahan Frida dari gamma 1 ke gamma 2 di titik ini, ya. Itu sama horizontal dengan di titik ini, ya, jarak ini, ya, sehingga bisa dikatakan bahwa di titik ini, di titik anggap ini titik 1 dan titik 2 itu memiliki tekanan yang sama, karena kita ingat bahwa pada arah horizontal maka tekanannya sama, ya, dengan syarat fluidanya homogen, ya. Jadi dalam hal ini di titik 1 bagian bawah dan di sini itu karena fluidanya ada gamma 2 maka dia sama, ya. Jadi tadi PA itu karena dia turun, kita tahu bahwa tekanan semakin ke bawah itu berarti dia semakin besar, jadi plus gamma 1. Nah, ini anggaplah ini ketinggiannya adalah H1, kemudian ini ketinggiannya adalah H2, ya. Nah, maka PA ditambah dengan gamma 1 dikali H1, kita dapat titik kita dapat tekanan di sini. Kemudian selanjutnya kita pindah ke sini, di mana naik ke atas ini maka tekanannya semakin kurang, ya. Semakin naik ke atas tekanan maka tekanan semakin kurang, maka dikurangi gamma fluida yang ada di sini adalah sama, yaitu gamma 2 dikali dengan H2, ya. Kemudian kita sampai di sini ada P atmosfer, tekanan atmosfer, ya, di mana tekanan atmosfer biasanya bernilai 0, maka ketika sampai di sini itu kita artinya adalah sama dengan 0, ya. Maka bisa dihitung PA itu sama dengan gamma 2 H2 dikurangi gamma 1 H1, sehingga kita dapatkan bahwa tekanan di titik 2 adalah sembilan ini. Nah, jadi kalau kita tahu berat jenis daripada fluida di sini, misalnya fluida merkuri apa, masukkan nilainya. Kemudian kita tahu ketinggian H2-nya, masukkan. Kita tahu gamma air berapa, masukkan di sini, dan kita tahu ketinggian kolom air dari titik ini, ya, yang diukur itu adalah 1, masukkan, kita bisa dapatkan tekanan yang terjadi di titik PA, ya. Nah, ini cara yang pertama. Ada beberapa literatur juga yang menggunakan cara yang kedua, ya. Jadi dia meninjau dengan sistemnya tabung kiri dan tabung kanan, ya. Jadi sebagai contoh di tabung kiri, ya, di tabung kiri ini ada tekanan PA, ya, jadi PA, kemudian ada tekanan di tabung ini yaitu gamma H1, ya, jadi ditambah gamma 1 dikali H1. Kemudian pada prinsip kerja yang cara kedua ini dianggap bahwa manometer itu bekerja dengan prinsip static equilibrium, ya, atau kesetimbangan statis, ya. Jadi tabung di sebelah kiri diseimbangkan dengan tabung di sebelah kanan, ya. Jadi ada PA di sini, kita tambahkan dengan tekanan di sini, tekanan tentu saja adalah gamma dikali H atau rho GH, ya. Ditambah ini sama dengan yang di kiri terjadi itu adalah atmosfer, tetapi atmosfer tidak perlu kita tulis karena dia biasanya bernilai 0. Nah, itu maka yang kita tuliskan adalah sama dengan gamma 2 dikali dengan H2, ya. Nah, sehingga didapatkan bahwa PA itu sama dengan gamma 2 dikali H2 dikurangi gamma 1 dikali H1, ya. Jadi hasilnya sama. Jadi silakan adik-adik memilih lebih suka cara yang mana, lebih mengerti cara yang mana, silakan itu yang digunakan nanti untuk menghitung apabila ada soal-soal terkait manometer. Jadi mau pakai cara yang mana hasilnya akan sama, ya. Jadi itulah contoh dari
perhitungan